Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang dari iman. Tujuan pembelajaran kita dalam materi ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman dari pengertian, dalil, macam-macam dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat cabang-cabangnya. Dan yang keempat, yaitu peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi iman. Syu'abul iman artinya adalah cabang-cabang iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akidah. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu, imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa yaitu kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika bersamaan dengan yang lain. Selanjutnya yaitu pilar-pilar keimanan. Terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, yaitu antaranya yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. Yang ketiga, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam yaitu mempercayai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 pokok pilar ini sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya yaitu definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ud Dhuhyan ala Manzumati, syu'abul iman itu yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas, memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Selanjutnya yaitu dalil tentang kedudukan syu'abul iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya macam-macam syu'abul iman. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah dan Tabrani radhiyallahu anhu berikut ini, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu yang pertama, ma'rifatun bil qalbi atau meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan atau anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut, yaitu sebagai berikut. Tadi macam-macam syu'abul iman itu, yang pertama cabang iman yang berkaitan dengan hati, yang kedua cabang iman yang berkaitan dengan lisan, dan yang ketiga yaitu cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Setelah kita mempelajari materi dari makna syu'abul iman, materi yang terakhir yaitu manfaat dari syu'abul iman. Di antara manfaatnya yaitu yang pertama, iman menghilangkan sifat ketergantungan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.